Sekali lagi tentang gibah ini sebenarnya luar biasa ya. Dan bahkan lebih jauh dari gibah. Gitu ya. Kalau tadi di sini menceritakan orang lain tanpa sepengetahuan orang lain ya. Berikutnya yaitu tentang namimah. Apa itu namimah? Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum ma al-adhu hiyan namimah al-qaulatu bainan nas." Apakah kamu mau kuberitahu, kata Rasulullah kepada sahabat, apa itu al-adhu? Hiyan namimah, yaitu namimah al-qaulatu bainan nas, yaitu menceritakan berita untuk merusak hubungan antara manusia. Jadi kalau merusak hubungan manusia, kalau gibah ngomongin orang gitu, kita ngomong ke orang, ke si A, si B ngomongin kamu lu begini, gitu juga nanti ke si B ngomong gitu. Dan ini diadu domba. Di Indonesia biasanya kita mengistilahkan ini namimah ini adu domba. Kenapa disebut adu domba ya? Saya kira mungkin dulu barangkali dari tradisi kerajaan dulu ya ada yang namanya adu domba itu kan. Kalau domba, kalau sendiri makan biasa saja. Tapi kalau ada dua kambing laki-laki misalnya, depan tanduknya diusap-usap, kemudian dihadapkan dengan kambing yang lainnya yang sama laki-laki, itu dia akan berantem. Kalau sekali berantem, biasanya nanti kalau ketemu lagi akan berantem terus-terus. Ya, jadi begitu dahsyatnya ya akibat daripada namimah ini. Dan bagi yang melakukan namimah ini, gitu ya, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang pelaku namimah ini. Bahkan dalam hadis yang saya kira jemaah tahu, yaitu terkait ketika Rasulullah bersama para sahabat berjalan melewati suatu kuburan, kemudian Rasulullah mengambil satu pelepah kurma, dibelah dua, ditancapkan ke dua kuburan itu. Dia menceritakan kepada sahabatnya, ini ada dua orang yang sedang disiksa karena melakukan suatu tindakan yang si mayat itu menganggap itu suatu perbuatan yang biasa saja, padahal itu adalah suatu dosa besar, yaitu yang tidak memperhatikan kencingnya, dan yang kedua adalah yaitu namimah, yang sibuk kian kemari melakukan fitnah, merusak hubungan antara manusia di sini. Jadi ini siksa kubur. Bahkan sahabat Utsman sendiri ya, ketika melewati suatu tentang terkait dengan siksa kubur, dia itu sampai nangis dan pingsan, susah dibangunkannya. Bahkan keluarganya minta para sahabat, salah satunya Sayyidina Ali, kemudian sampai dibangunkan, kenapa kamu sampai begitu? Ternyata adalah karena ketakutan dari siksa kubur. Sayyidina Ali bertanya, kamu kan adalah yang dijamin surga, mantunya Rasulullah, kenapa harus takut? Kata Sayyidina Utsman, ya saya tahu itu dijamin surga, tapi bagaimana siksa kubur ini gitu? Rasulullah tidak mengatakan dijamin siksa kubur ini. Dan tadi di dalam hadis pun Rasulullah mengatakan ini selama pelepah kurma yang basah ini belum kering gitu, itu akan meringankan siksanya gitu. Artinya ketika kering itu akan terus gitu. Bahkan ada ulama yang menafsirkan bahwa siksa kubur akibat namimah ini nggak akan terampuni seperti itu. Dan terkait dengan namimah atau mengadu domba ini, di dalam Al-Quran surat Al-Qalam gitu ya, biasanya orang yang menceritakan berita dan merusak hubungan manusia ini, ada beberapa sifat jeleknya juga di situ, melekat di dalam orang yang pelaku namimah ini. Di dalam surat Al-Qalam itu, dalam ayat ke-10, 11, 12, 13, dan 14 di situ, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti' kulla halafim mahin. Janganlah mengikuti orang yang suka bersumpah, banyak bersumpah dan lagi hina. Hammajin masya'im binamim, yaitu yang mencela, sibuk yang kemari melakukan fitnah, yaitu namimah, yang merusak hubungan. Jadi biasanya orang yang pelaku namimah itu biasanya suka mengatakan sumpah. Sumpah ini benar gitu. Sumpah tadi saya menghadiri kamu gitu. Begitu mudahnya dia mengatakan sumpah. Kenapa? Karena adalah orang yang hina gitu.
kulla halafin hin. Ya. Orang yang hina kan biasanya suka nggak dipercaya oleh orang-orang, tidak dipercaya. Makanya dia supaya dipercaya selalu dia ngomong sumpah. Saya melihat itu sumpah, padahal mungkin tidak perlu dia melakukan sumpah terkait hal yang sepele itu. Ya. Makanya kalau kita mendengar ada orang yang selalu ngomong sumpah, tadi saya benar melakukan ini sumpah, saya melakukan itu sumpah. Hati-hati. Biasanya ada hal-hal yang, dan itu biasanya itu orang yang termasuk orang yang hina, yang biasanya tidak percaya, dan supaya dipercaya dia melakukan sumpah, begitu mudahnya bersumpah. Dan biasanya dia suka mencela itu. Kalau di belakang kita suka mencela. Hamadi masya'im bin namim, ya mencela dan sibuk kian kemari melakukan fitnah bin namim, melakukan namimah. Mana'ilil khairi mu'tadin asil. Kemudian dia suka mencegah perbuatan baik dan melampaui batas, mu'tadin asil, dan melakukan dosa. Utulim ba'da dzalika zanim. Ya, biasanya orangnya kasar. Omongnya kasar. Utulim ba'da dzalika zanim. Dan juga sering berbuat kejahatan. Dan biasanya diperparah juga, ini biasanya akibat apa? Angkana dza mali wa banin. Ya, ini biasanya akibat dia itu kaya. Dza mali wa banin, dan banyak anak karena kaya dia bisa membayar banyak orang yang supaya melakukan fitnah. Dan dia melakukan itu biasanya karena ada iri dengki atau suatu kebijakan yang merugikan dia, kemudian langsung ke pemimpin dia mengatakan hal-hal yang jelek. Tidak ada baiknya pemimpin itu, pokoknya jelek saja menurut dia. Ini luar biasa ini. Bagaimana dosa besar bagi pelaku namimah. Dan di dalam Al-Quran itu disebutkan kulla halafim mahina. Jadi kulla, setiap orang, bahkan setiap perbuatan yang tadi disebut sifat-sifat jelek itu tidak harus memenuhi semua perbuatan jelek itu. Salah satu saja, maka di situ wala tuti kulla halafim mahina hamazim masya'im bin namim mana'ilil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika dzin angkana dza mali wa banin. Jadi kita mudah-mudahan dengan bagaimana bahayanya daripada namimah ini, bahkan bukan hanya 2 orang saja, bahkan 2 golongan bisa berseteru akibat kita melakukan namimah. Kadang-kadang bukan hanya berita saja gitu sekarang ini. Ya, kadang-kadang juga suatu isyarat gitu. Bahkan pertanyaan yang seperti bodoh gitu. Apakah benar ya dia tuh melakukan ini ketika di WA group? Padahal sebenarnya tujuannya mengatakan bahwa dia tuh melakukan hal jelek gitu. Tapi kadang-kadang suka melakukan pertanyaan yang seolah seperti dia nggak tahu gitu. Ini hati-hati. Ya, tadi kan di dalam hadis ya kata Rasulullah, bagi yang disiksa kubur itu mengatakan itu hal yang biasa saja. Perbuatan yang dosa kecil, padahal itu adalah dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kita bisa menghindari ini gitu. Tadi kan kita lihat akibatnya begitu luar biasa. Bahkan seorang ulama mengatakan bahwa namimah ini seperti sihir gitu. Luar biasa kok anak bisa begitu luar biasa, akibat menceritakan ke si A tentang B, begitu juga sebaliknya. Atau juga salah satu saja, si A dia kalau kasih tahu kamu si B ngomong gini-gini, ke si B tidak harus ngomong juga misalnya. Satu saja, nah, ya akibatnya dia akan perseteruan akan terjadi, ya. Bahkan tidak jarang jadi perkelahian gitu. Bahkan tidak jarang bisa membunuh. Gitu. Ya, jadi fitnah ini al-fitnah asyaddu minal qatl. Bahkan sebenarnya kan kita tahu bahwa sesama muslim ini sebenarnya bersaudara. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslahu baina akhawaykum. Sesama mukmin ini sebenarnya saudara. Seharusnya bukan merusak, tapi apa? Kalau misalkan ada yang ada perseteruan, fa aslihu baina akhawaykum gitu. Wattaqullah wa'alakum. Jadi jangan sampai ya sekarang ini mudah ya. Apalagi nanti ada pemilihan presiden, kemudian juga
gubernur, ya, kepala daerah, ya, termasuk juga mungkin di PB akan terjadi pada pemilihan rektor gitu. Itu hati-hati, jangan sampai untuk memenangkan golongan tertentu gitu ya, menjelekkan orang lain, atau bahkan lebih parah lagi tadi, ya, mengadu domba gitu ya, ini gitu. Dan biasanya ketika kita ngomong ke si A, si B ngomongin dia, biasanya nanti di luar si A itu dia ngomongin si A gitu. Jadi seperti bermuka dua. Dan ini adalah suatu ciri orang orang munafik, ya. Naudzubillah min dzalik gitu namimah. Ya. Kalau tadi orang ulama seperti sihir, kalau sihir memang syirik, tapi namimah bukan syirik, bukan luar kafir ya, tapi akibatnya ya merusaknya itu namimah itu bisa 1 jam atau sesaat gitu ya, dengan menyebarkan katakanlah lewat PA, itu luar biasa itu terjadi sesuatu gitu ya. Berbeda kalau sihir itu kan biasanya kadang-kadang bisa sebulan kena dampaknya gitu. Jadi luar biasa ini perbuatan namimah ini gitu ya. Bahkan tadi kita lihat gitu ya, itu adalah suatu ini larangan, perbuatan yang haram dan dosa besar. Dan nanti akibatnya kalau kita melakukan namimah, meskipun kita ngomong hanya antara 2 orang misalkan, si B ngomong ini, terus 2 kelompok ini berseteru, dan akhirnya kedua golongan yang luar biasa jumlahnya gitu. Dan nanti di akhirat nanti, ketika menghadap Allah gitu ya, orang-orang yang dilakukan namimah ini ya, dirusak hubungannya ini gitu ya, dia akan meminta pertanggungjawaban kita. Gitu. Makanya ada di dalam hadis itu dikatakan ada orang yang bangkrut gitu. Dia melakukan sholat, zakat, puasa ya, tapi dia mencela, fitnah, merusak hubungan orang gitu, dan akhirnya perbuatan baiknya itu akan diambil. Kalau perbuatan baiknya sudah habis ya, dosa-dosa orang yang dicela tadi, yang difitnah tadi, itu akan dialihkan kepada orang yang melakukan namimah. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kita menghindari ini? Tentu saja pertama tadi sudah kita tahu bahwa bagaimana harus tahu bahaya daripada perbuatan namimah ini gitu. Dan dia biasanya kita ingin mencari keuntungan gitu ya di dalam hal ini. Oleh karena itu kita harus sadar yang namanya rizki, ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencari rezeki itu ya halal, tidak perlu ngoyo, tidak perlu memfitnah sana sini supaya pimpinan ini senang kita ngomongin dan orang lain ini, tidak perlu gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa rezeki ajal itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah, kita akan tenang dalam mencari kehidupan ini. Dan juga kita harus menjalin silaturahim dan juga meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhi dari ghibah dan namimah ini, dan dengan sendirinya kita sebenarnya melaksanakan, yaitu menjauhi larangan ya yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya terkait ghibah dan namimah ini, dan mudah-mudahan takwa kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala aidan fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar. Aqimish shalah.